Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, berjumpa lagi dengan gua tentunya di channel Blueberry 98 coy. Makasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe channel gak jelas ini gitu ya. Terus yang udah like, komen juga, terima kasih. Jadi cerita hari ini tuh gua tuh lagi di perjalanan balik ke rumah gitu, back to my sweetie home, anjay. Hihiu. Sebenarnya sih gua nggak record dari tadi gitu coy, karena kan ya dari tadi gua males aja gitu buat ngomongnya gitu. Ya udah gitu, udah nyampe sini gua record aja gitu coy, asik. Jadi sebentar lagi sih gua nyampe gitu, dikit lagi nyampe ke rumah, tapi nggak apa-apa lah, kita ngonten dulu sebentar gitu coy. Di kampung gua tuh masih pesawahan gitu coy. Kota aslinya orang Sumedang, jadi ya masih perkampungan lah gitu kan. Jalanannya juga masih kayak gini tuh, masih banyak bolong-bolong gitu. Oke dah guys, jadi di video gua kali ini tuh gua akan sedikit membagikan sesuatu yang sedikit berfaedah gitu anjay. Jadi di Instagram gua tuh banyak gitu yang nanyain, bang, gimana sih modif Honda Beat, motor Beat itu budget pelajar gitu. Ya kan, berhubung gua juga pakai Honda Beat gitu, ya udah gua sedikit aja berbagi tips gitu coy. Woi, buat kalian yang belum follow Instagram gua, bisa dilihat di pojok kiri atas gitu coy, atau lu bisa carilah namanya Blueberry coy. Modifikasi itu mungkin untuk saat ini tuh menjadi sesuatu kebutuhan yang sangat penting gitu coy. Bukan hanya di moge aja gitu, tapi mocil kayak gini gitu, Beat kalau udah dimodifikasi itu anjay, hedon parah guys. Jadi mungkin kan dari sebagian kalian juga masih ada gitu yang pelajar, jadi ya masih mengandalkan duit pemberian orang tua gitu coy. Jadi ya pasti budgetnya pun masih minim gitu, sama lah kayak gua gitu coy ya. Jadi jangan terlalu mengacu ke versi gua gitu, karena kan menurut orang lain pasti beda selera gitu coy. Ini sih versi gua aja gitu. Ya udah, kalau menurut gua sih yang pertama gitu yang harus lu modif sebagai budget pelajar, yang pertama tuh yang paling menonjol gitu di bagian motor tuh apa coba? Yang paling menonjol pelek gitu coy. Ya pelek. Yang pertama kita bisa nge-revamp pelek dulu gitu coy. Untuk para pemula ya pasti kan harganya juga nggak terlalu mahal lah gitu, apalagi kalau misalkan lu kan punya skill buat nge-revamp gitu. Tinggal beli piloknya aja gitu, paling dapat 100.000 juga udah dapat gitu buat di pilok 2 pasang. Kalau warna sih menurut gua sih sesuai selera gitu, dicocokin aja gitu sama warna bodi motornya gitu. Jadi kan kalau velg udah di revamp itu kan kelihatan lah gitu, lebih menonjol, ada sedikit perbedaan lah gitu dari standar. Jadi kalau menurut gua yang pertama itu coy, sebagai budget pelajar gitu. Paling kalau lo pakai jasa buat revamp kurang lebih paling sekitar 2,5 gitu, nggak tahu 2,5 200 juga pasti udah bisa gitu. Yang kedua tuh kalau gua pribadi sih motornya dipolosin aja gitu, jadi nggak terlalu rame kayak banyak stiker gitu. Maksudnya ya kalau mau lo polosin ya lo bisa revamp, atau kalau di revamp sih yang pastinya kan stripping ori itu kan dicopot gitu. Kalau gua sih enggak gitu, sayang gitu kalau misalkan terus dicopot. Kalau gua sih di ini aja pakai Scotlight coy.
paling habis berapa gitu, habis sekitar, ya kalau sampingnya doang sih kurang kurang dari 100.000 coy kalau tempat gua gitu. Tapi sih kalau menurut gua poin ini sih tergantung selera lu gitu coy. Jadi kalau misalkan lu nggak suka yang polos-polos ya nggak apa-apa, lu bisa ganti stripping aja gitu biar nggak terlalu monoton gitu. Lu bisa custom stripping lah gitu, paling nggak nyampe gitu 200.000 juga gitu ya, nggak terlalu pasaran gitu mas. Terus buat poin selanjutnya, kalau menurut gua tuh lo bisa ganti spion cok, ganti spion ya, kan banyak gitu model-model spion di zaman sekarang. Kalau gua sih lebih suka ini cok, lebih suka spion bar end kayak gitu. Bar endnya pun yang opal gitu, tapi spion sih tergantung selera lu gitu. Ada juga kan yang spion apa itu, yang spion kecil tuh spion tomok gitu. Kalau lu minat kayak gitu ya nggak apa-apa, lu bisa ganti spion menurut selera lu gitu coy. Mau spion ori pun ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau menurut gua sih, kalau gua pribadi sih mending ganti aja gitu, ganti yang agak keren-kerenan gitu. Nah, banyak juga nih yang tanya sama gua di Instagram, katanya bang lu kan pakai spion bar end gitu, apa kagak ditilang gitu. Sejauh pemakaian gua sih udah kurang lebih sekitar 5 bulanan gitu coy. Gua kan di Bandung gitu, Bandung tahu sendiri lah kota sama polisinya kayak gimana. Tapi alhamdulillah gitu sejauh ini gua belum pernah ditilang gitu coy. Adapun saat saat penilangan gitu emang sih diberhentiin, cuman kalau spion sih nggak dilirik anjir. Jadi cuman ditanya surat-surat doang ya, yang penting sih itu aja gitu kalau menurut gua. Spion selama fungsinya buat nengok ke belakang ya sah-sah aja gitu coy. Ya kalau lo pasang spion ditengokin ke depan anjay, parah banget dah, itu wajib tilang anjay. Nah kalau menurut gua sih itu, kalau gua sih lebih suka spion bar end gitu, ala-ala racing look gitu anjay. Terus buat yang selanjutnya gitu, kalau duitnya agak bertambah dikit lah gitu, lo bisa ganti upgrade sebleker coy. Lo bisa ganti sebleker, banyak tuh buat beat yang murah juga banyak coy, yang di ya sekitar 2,5 juga ada gitu. Apalagi kalau misalkan lo belinya tuh yang second coy, yang COD Facebook gitu anjay, nah, nggak nyampe lah gitu 500.000, terkecuali lu beli yang baru. Buat yang selanjutnya sih, kalau ini sih nggak terlalu jadi acuan gitu. Lu bisa ganti knalpot racing coy, knalpot racing ya. Kalau memungkinkan lo bisa ganti lah sama knalpot racing gitu kan. Banyak sih harganya yang murah gitu, biar kelihatan lebih berbeda aja coy. Jadi suaranya tuh agak keluar gitu aja. Oke, jadi dari gua sih mungkin cuman segitu gitu tips modifikasi budget pelajar gitu coy. Jadi kalau misalkan lo masih kurang, butuh referensi buat modif motor, lo bisa follow Instagram gua di @beatheadon_indonesia gitu coy. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian, terus bantu support channel gua agar bisa berkembang dan maju anjay. Jadi ada kecelakaan guys.
ya udah. Nggak usah bawa-bawa barang lah. Kita kan, abi yang keresan gue, abi itu di media, kontennya. Jadi akhirnya saya ikut kita. Untuk penggandara sendiri kita harus berhati-hati, betul nggak? Kenapa kita? Saya kemana-mana sudah ada yang paham. Saya diundi undang-undang, keuangan, atau mau sudah menjawab silakan. Saya emang nggak apa banyak orang ini ya harus nanya dulu yang baik-baik yang tadi. Jadi kalau saya diproses, iya kan keburu emosi. Jadi wah, barusan tuh ada crash gitu guys, aduh ngeri parah. Videonya sih nggak sempet ini, soalnya gue lagi off cam guys, anjay.